안녕하세요, 여러분. Hari ini aku pingin ngajak kalian baca satu buku. Ini tuh untuk kalian bisa ini aja sih, lebih apa ya, terbiasa dengan Hangul gitu. Jadi aku bakal tulis juga cara bacanya. Kita sama-sama tulis ya. Oke, kita dari atas dulu. Ini tulisannya apa? Kalau kalian nggak tahu artinya nggak apa-apa. Aku pengennya kalian supaya bisa terbiasa dengan baca Hangulnya dulu ya. Tuh. Nah, ini bentar ya. Aku kayak noted dulu. Nih. Ini itu kan N. Terus sebelahnya A. Bawahnya R. Ya kan? Kalau Lear di bawah itu dia jadinya R. Ya. Tapi kalau dia di atas sini, di atas dan di depan, di sini dia bacanya L gitu. Jadi kalau dia di bawah sini dibacanya R. Terus ini apa? Nying sama A jadinya A karena nying itu nggak bisa berbunyi kalau dia dinamai vokal kan. Jadi vokalnya aja yang ditulis. Tara ini kill ya kan? Bentar ya. Aku tulis Hangulnya dulu karena mungkin kan belum terbiasa tulisan yang super yang ada apa fontnya ini. Tulisannya gini loh. Oke. Jadi Tara. Terus ini apa? Kiak kan? Ini kiak sama ha. Ini A. Nian. Nah ini Nian terus sama Nen. Nian lagi itu bacanya Nen. Nggak bisa sih. Bentar ya. Taraka Nen. Ini kan. Ini N-nya Nian. Terus ini N-nya juga, Nian-nya juga di bawah. Sini kan kan. Jadi Taraka Nen. Ini apa? Ini juga terus ini Herim. Oke. Jadi pokoknya real, kalau dia di atas dan duluan itu dibacanya R. Paham ya? Oke. Kalau dia di bawah, terus di bawah juga dibacanya R. Kalau dia di depan sini dibacanya L. Paling depan. Paling depan ya. Kalau misalnya tadi ini kan gerim, lirnya kan juga di suku kata kedua, jadi dia dibacanya R. Tapi kalau semisal dia ada di suku kata pertama, setelah spasi atau kata awal, itu dia dibacanya L, lil. Tapi kalau dia di tengah-tengah gini atau di bawah sebagai bacim, itu dibacanya riel, R, R, Rara. Oke, jadi Tara kanan krim, gitu ya. Kalian nggak usah tahu artinya dulu apa, nggak apa-apa. Kita hapus. Oke, sekarang kita langsung menuju ke ceritanya ya. Nih, 날아가는 그림. Ya kan? Nah, ini dia. Ini harusnya sih kan bisa baca ya untuk fontnya karena nggak terlalu susah. Ini ngiang. Ngiang sama A. Berarti apa? A doang. Karena lagi-lagi ngiang itu nggak bisa dibaca ketika dia berdiri dengan vokal. Jadi cuma vokalnya aja yang dibaca. A, giek, tambah I. Gi, agi. Ya kan? Terus ini itu kan kiek juga, aki yang atas bacanya dari atas ke bawah. Jadi Hangul itu bacanya dari atas ke bawah, kiri ke kanan, gitu. Gitu ya, karena dia ini satu susun atas bawah semua. Ini kan dia ada tiga Hangul ya, tiga tiga elemen atas, tengah, bawah. Jadi kita bacanya ya lurus gini. Kalau yang depan ini kan nggak ada di bawah, jadi dia bacanya cuma kiri ke kanan doang gitu.
Jadi ini bacanya yang atas adalah G, ya kan, giyak, terus bawah ini O, bawahnya lagi miem, agigum, tuh, agigum. Terus ini apa? Giyak lagi, bawahnya O, terus ke samping. Setelah udah, ini jangan lupa spasi ya. Kalau dia ada spasi berarti tetap kita pakai spasi. Giyak, O, terus ini miem, I, ya kan? Ini I kan? Terus sama, ini nen, gitu. Kemarin kita udah belajar enen kan? Itu kan partikel di mana dia menyatakan bahwa itu yang dia pingin emphasize atau pingin orang yang ngomong atau orang yang bercerita ini menekankan sesuatu, dia harus tambahkan en atau nen di belakang kata tersebut. Jadi dia pengen menekankan di sini apa? Agigum gumi gitu. Agigum guminen, terus ini sama kayak yang gum tadi, dia atas bawah kan. Jadinya agigum guminen N, terus bawahnya O, ya kan? Terus ini piep, 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 oke? Nah ini juga dopen, N, ngiang, tapi kan bawahnya dia vokal. Jadi karena vokal ngiangnya nggak dibaca, jadinya N, agihum guminen, dopen, terus sebelahnya tamu, namu, eto. Jadi ini nien, a, miem, u, terus ini ngiang e, ngiangnya nggak dibaca karena dia sebelahnya vokal. Jadi damu e, ini diet o, damu namu itu, ya kan? Terus sebelahnya apa? Ngiang a, terus diet u, atu har, ya. Ini atu, diet a, lier, lier di bawah, jadinya bentar. Oke, kalau liel di bawah terus sendiri, dia jadinya L ya. Jadi kalau semisal di belakangnya ada kata lagi, kayak misalnya tadi yang narak, narak hanen gerim, itu kan dara, dara gitu. Tapi kalau semisal dia jadi bacim terakhir ya, itu dia jadinya L, bacanya L, char. Oke, aku tulisin lagi deh di sini ya. Iya, kondisinya pertama, kalau jadi bacim terakhirnya L. Kalau di jadi paling depan suku kata setelah spasi atau juga dibacanya nah oh, beda depan suku kata yang setelah spasi bentar ya setelah spasi dulu. Itu jadinya R. Kalau jadi paling depan maaf L. Oh, hmm, terus kalau jadi paling awal paling awal dari suku kata kedua. Oke. Ya, kalau jadi bacaan terakhir, dia jadinya L. Contohnya, ini aku pakai warna lain, pakai merah ya. Enggak, nggak bisa ya. Oke, contoh. Tadi, bentar.
Oke. Yang tadi child, ya kan? Terus sar. Sar itu nasi. Jar itu kayak baik gitu. Kayak misalnya 잘 했어. Aku bisa melakukan dengan baik. 잘하다. Nanti kita bakal belajar itu. 잘 잘 듣다. Berarti mendengarkan dengan baik. 잘 듣다. Kemarin kita belajar 듣다 kan. 잘 듣다 itu mendengarkan dengan baik. 잘 읽다. 잘 읽다 berarti membaca dengan baik. 잘 듣다 mendengarkan dengan baik. 잘 읽다 berarti membaca dengan baik. Gitu ya. 잘 쓰다 menulis dengan baik. 잘. Terus apa lagi ya? 볼. 볼 itu pipi. Nah, kalau liar ini jadi paling depan suku kata atau setelah spasi atau awal kata, dia dibacanya juga L ya. Contohnya, 라면. 라면 itu mie instan. 라면. Terus eh apa ya? Lior. Lior itu real atau asli, kayak nyata. Lior. Ini kan dia juga jadi paling depan suku kata, ya kan? Li. Nah, terus bacimnya juga terakhir. Maksudnya terakhirnya dalam arti dia nggak ada terusannya lagi. Kalau dia ada misalnya ini, bacanya Liora, Liora. Tapi karena dia nggak ada tambahan atau imbuhan belakangnya, jadi dibacanya Lior, Lior, gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak ya? Leson. Leson jangan deh. Apa ya? Hmm, rente. Rente itu rent rental gitu. Jadi karena bahasa Korea sendiri itu juga masih banyak kata serapan dari bahasa Inggris. Mereka juga bilang rental atau sewa itu lente juga bisa kan pakai lente gitu. Oke. Terus kalau jadi paling awal dari suku kata kedua atau ketiga dan seterusnya dia baru berganti jadi rear, jadi R. Contohnya, apa ya? Bori, borida. Borida itu artinya membuang, borita, borita. Terus apa lagi ya? Ya, aku sama mau tulis ini bentar. Lupa. Sama tuh lagi, kalau jadi bacim, tapi ada kata selanjutnya. Oke. Emang Ria ini agak susah ya untuk pronunciation-nya dia. Ah, mana ya? Nggak kelihatan ya kalian. Oke, dah. Oke. Nih, jadi kalau misalnya tadi aku jelasin yang ini lagi. Jadi kalau misalnya paling awal dari suku kata kedua, ketiga, ini kan dia tetap intinya kan apa ya, elemen pertama tapi di suku kata kedua kan borida, tahu ya kan suku kata kan borida kayak gitu. Nah ini dia dibacanya R. Tapi terus contoh yang lainnya, eh seregi. Baik. Seregi.
Ya, terus ini gue bagi sebentar. Maaf ya, sebentar. Oke. Nih. Dia suku kata kedua kan, tapi di depan dia jadinya seregi, seregi. Itu artinya sampah, seregi. Nah, tapi dia ada dua nih. Ini kan tadi kalau jadi bacaan terakhir dia jadinya L. Tapi kalau dia jadi bacim yang tidak terakhir, yaitu ada suku kata selanjutnya. Tapi dia huruf vokal, suku kata selanjutnya itu huruf vokal. Jadi A, E, O, Yo, I, U, gitu-gitu. Itu dia jadi R. Contohnya tadi, Nara, Nara kata. Tara, ya kan? Tara kata. Atau yang lainnya adalah, hmm, apa ya? Hmm, hmm, Baram. Ah, Baram bukan sih, Baram. Depan apa ya? Hmm, Oke, kita pakai bowl juga, pipi. Tapi karena aku kan udah sampai jelasin kemarin ya, kayak kalau subjek itu pakainya i sama ga. Nah, kalau kalian mau cerita pipi ini sebagai subjek, harusnya tambahin i atau ga. Kalau kita juga udah belajar kalau misalnya dia berbacim, itu namanya i, ya kan? Kalau dia nggak berbacim, alias diakhiri dengan huruf vokal, itu ditambahin dengan ga. Jadi kayak jeka, neka, terus apa lagi ya? Apa kah? Oma kah? Tapi kalau misalnya dia berbacim atau diakhiri dengan konsonan, itu dia disandingin dengan i. Contohnya dongsengi, haksengi, songsengnimi, gitu kan? Ini juga sama. Bori. Bacanya kalau pipi sendiri dia bilangnya bor, tapi kalau dia tambahin i jadinya bori. Bori. Gitu ya. Terus kalau dia bacim tapi kata selanjutnya adalah huruf konsonan, dia jadinya berubah lagi jadi L, tetap L. Misalnya burger. Benar nggak sih tulisannya sebentar ya? Aku juga agak lupa. Ah, cuman burger, burger. Burger itu kayak denda gitu. Ya, burger. Bur, ya kan? Dia bacim. Tapi ada kata selanjutnya. Tapi ini kata selanjutnya adalah dia huruf konsonan yaitu giyak, ya kan? Bukan huruf hidup kayak ini ntara, ngiyang sama huruf vokal gitu. Jadi huruf vokal tuh pasti temennya ngiyang. Jadi nggak, kalau misalnya dia setelah liel itu adalah huruf vokal yaitu ngiyang dan huruf vokal, kan harus bacanya R jadi R gitu. Tapi kalau misalnya dia kata selanjutnya adalah huruf mati kayak ini giyak jadinya bolgem, bolgem gitu. Ngerti ya sampai sini ya. Terus dari kita sampai mana? Kita lanjut dulu. Nih, 잘 ini apa? Ngiyang terus O berarti O. Pokoknya L. Nah, ini juga teman-teman. Jadi kalau real ketemu real, jadi real bacim nih ketemu sama real yang di sini, ini gimana gitu kan? Soseng nim. Kalau dia real ditambah real di sini, jadinya tetap L. Real jadi L. Jadi emang agak susah ya untuk pembacaan Hangul yang real ini. Kalian bisa pelajari dulu. Terus nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa coba tanya ke aku bakalan bantu. Karena ini juga kadang itu tergantung dari pemakaian atau situasi dari kata tersebut gitu loh. Contoh sementara aku bisa istilahnya differentiate kayak gini, bisa membedakan dengan cara seperti ini untuk kalian lebih gampang memahami gitu. Terus kalau real bacim ketemu real di
suku kata kedua itu tetap jadi L. Oke. Ola. Ola kan boleh tambah apa L-nya dua boleh kayak ini juga. Ola gajio, ya kan? 올라 기역 지읒 지요 올라가지요. 아기 곰 거미는 높은 나무에도 아주 잘 올라가지요. Oke, ini kalimat pertama ya. Aku taruh sini. Terus kalimat kedua, ini apa? Giek o, gampangan ya. Giek o, bentar. Pakai warna lain. Pakai warna biru tadi aja. Giek o, sebelahnya min a. Nah, ini gimana nih? Ini itu ngiang, ya. Ngiang terus ini kan u. Bacanya kan berarti kalau gini itu wo. Ah, gimana cara taunya sesengim gitu kan? Kan harus hafalin aja deh. Ini mendingan kalian hafalin kalau misalnya, ntar, tulis. Jadi banyak juga gabungan-gabungan yang lain. Kayak ini misalnya bacanya nanti kalian wo, ya kan? Terus ada juga yang kayak gini. Ini wi, ya kan? Terus ini juga nanti beda lagi. Ini kalian bisa baca jadi karena dia gabungan dari ini bawahnya kan ini kan ei, ini kan sama kan, ini kan sebenarnya kayak ui gitu, ui, ya kan, u, yang ini kan ui, ini uo, tapi karena orang kayak ngomongnya cepet-cepet biasanya kayak langsung wo, wo, wo gitu, wi, 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 wi. Ini juga bacanya ei atau bisa baca i juga gitu. Jadi nanti kita bakal belajar juga untuk yang EI ini seberjalannya waktu kalau misalnya ada, ya kan? Untuk sekarang kalian fokus di belajar untuk bacim yang real aja dulu. Karena ini udah lumayan susah sih menurut aku. Oke, ini gomawo, koma, coba. N, nien, a, miem, u, nieng, ya. Namu ya. Nien, e, Nien E, ini gimana bacanya? Diet, ya kan? Terus bacanya kiri kanan atas bawah. Jadi paling atas dari paling atas kiri itu diet, terus ke kanan ini apa? O, terus ke bawah diet. Terus kalau ini kan dia satu susunan lurus atas bawah aja. Jadi biap, ini U, ini N, ini yang E. Jadi E gitu. Terus sebelahnya I, pastikan I yang I. Terus ini juga sama dari kiri ke kanan atas ke bawah. Ini apa? Kalau realnya di suku kedua, ya kan? Terus dia ini kan. Jadi bacanya R. Ya, suku kedua, ketiga bacanya R. Terus ini apa yang sebelah ini? Ini berarti O. Apa? O kan? O ke bawah H. Terus kata suku kata selanjutnya here. Oke. Terus ini sama kayak anu, atas bawah aja, tiga susun. S, S, U, ya kan? Kalau yang tanda ini, yang payungnya dulu baru strip ke bawah itu U. Ini piep, terus ini siat lagi. Tapi ini yang ini kan dia turun dulu baru ada payungnya. Jadi itu O, sorry, O. Terus ini giak, ini I. Jadi lagian 잘, biep O, ini yo. Nah, 고마워, 나무야. 내 덕분에 이렇게 숲속이 잘 보여. 잘 보여. Oke. Kita mungkin hari ini bakal cuman bahas satu ini dulu ya, teman-teman. Karena
Ini pun aku yakin gak gampang buat kalian. Jadi kita pelan-pelan aja. Terus eh selanjutnya ini apa? MI, ya kan miem I, yang A jadi A aja. Terus bawahnya Nien, Mian. Ini hiat, ini Miane, 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 koma, sama kan? Ini, sama ini. Miane namu ya. Terus ini apa? Nien, terus E, ini Kia, ini A. Deka, terus ini apa? Nien, O, Nien, O, Niem, U. Ini sama Miem U juga kan? Miem U, Miem U. Bu, terus ini Kia, terus sebelahnya O, terus bawahnya Biep, nah, Biep, ini Ciet I, ya kan? 미안해, 나무야. 내가 너무 무겁지? 아니야. Oke. Terus, ini apa? Miem, A. Terus ini Mieng sama kan? Mieng sama jadi bacanya baca. Terus, bawahnya, dia jadi apa ini? Ini kan ada spasi, ya kan? Jadi dia jadi bacim terakhir. Bacim terakhir jadinya L bacanya. Mae, ya kan? Terus ini O. Mieng sama O. Ini apa? Dia kalimat pertama, sorry. Dia suku kata kedua tapi elemen pertama gitu. Nih, berarti ini. Paling awal dari suku kata kedua. Jadi paling awal dari suku kata kedua ketiga. Jadi bacanya R. R, terus ini paling bawahnya nien. Terus ini diet, ini lagi. Terus bawahnya, ini gimana? Ini kalau real di sini posisinya adalah dia jadi bacim, tapi huruf selanjutnya adalah vokal karena dia ngiang sama vokal, ngiang sama Berarti yang mana? Yang ini dong. Kalau jadi bacim, tapi ada suku kata selanjutnya dan huruf vokal, dia jadinya R. Jadi R juga. Terus huruf vokalnya apa? Ya kan? En, nien. Nah, oke. Terus ini apa? Nien, e, ini jadi bacim terakhir jadinya L, ner. Terus ini apa? Bentar, ini. Ini sama kan dengan ini kan? Sama kan tadi. Jadi aku langsung tulis ya. Ini yang A, G, Giat, G, Giat, jadi kom. Terus selanjutnya ini ada tambahannya eh, ya kan? Ini yang Aki gomer, 칭찬 하십니다. Nah, taunya dari mana, Sungsengnim? Ini ciet i sama eng. Kalau engnya jadi bacim, dia bacanya jadi eng. Jadi kalau dia di bawah, jadinya dibacanya eng. Cing, cing, ciet a n, cingcan ha, hiet a ha, siet i bi, sip, nida, simnida. Nah, hasibnida. Nah, biasanya orang-orang kalau biep sama n ketemu ini, dia langsung dibacanya cepetnya m. Ingat nggak sama yang kemarin kita belajarnya imida, ibmida, imida tulisannya kan i, yang i, ini ntar aku tulis. Imida kan tulisannya gini. Nah, tapi kalau biap ketemu nian itu biar lebih natural kan, langsung bacanya jadi m. Jadi daripada ibnida, ibnida kok kelamaan kan, jadi ibnida, 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 ibnida kayak gitu. Imnida, imnida. supaya lebih 자연스러워. 자연스러워 itu lebih natural. Oke? 자연스럽다. Ini aku tulis juga ya. 자연스럽.
Yang selalu double check juga tulisannya, takut salah. Oke, 자연스럽다. Betul ya? Lebih natural. Lebih natural. Oke. Terus kita lanjut ke tadi mana? Ini. Oke. Ini, bentar. Aku taruh di sini dulu ya, teman-teman. Teman-teman udah tulis kan tadi ya. Terus mau lanjutin ini. 미안해. tadi saya mana? nih, 마을 어른들은 늘 아기 곰을 칭찬하십니다. Terus lagi, ini sama kan sama ini? Ini juga nih aku mau. Ini aku tulis langsung ya. Agi 곰. Terus nian sama jadi sama nian. Agi 곰은 nian sama o. Terus bacimnya n, ya kan? Nian. Terus sebelahnya yaitu cium sama e. 언제나. Ini juga sama kan? Bentar. Kita pakai orang lain. 고마워. Nah, sama kan? Tadi apa tulisannya? Ini kan? 고마워. Jadi, 언제나 고마워. 기억 기억 고마워하고. Terus ini juga sama kan? 언제나, 언제나. 고마워하고. Terus 언제나, 미음 niang a, jadinya langsung a, bacimnya nian, terus hiet hiet a, hiet i. Oke, terus selanjutnya, maaf. Selanjutnya, iya pak, hiet e, terus ini tadi gimana? Sonseng ini, dia suku kedua, ayo ingat nggak? Kalau suku kedua, paling awal dia jadinya apa? Ya jadinya R ya. Here, 그래, 그래, 그래서. Nying i jadi i. Terus ini juga suku kedua. Jadinya apa? Ya, jadinya dia R ya. Terus vokalnya miem, terus panggilnya i. Nying i. Iremi, ya kan? Giek o, ini pakai apostrophe dulu. Giek o, miem i, itu apa? Huruf pertama, paling pertama kita lihat ya. Hmm. Kalau jadi paling depan, suku, ini kita lihat yang kedua ya. Kalau jadi paling depan suku kata, setelah spasi atau awal kata dia jadinya L, ya kan? Jadi gomi, lo, giek u, nien u, giek u, nien a, koma, hiet a, hahaha, gitu ya. Nanti itu ya. Jadi sini hahaha nya mirip sama kita sih, pengennya hahaha, cuman dia pakai Hangul jadinya hiet a. Jadi kalau teman-teman mau kirim ke temen Korea kayak ketawa biasanya pakai hiet a. Nah, maaf. Maaf. Hit A. Atau kalau sekarang itu bahasa gaulnya kalian juga bisa aja tulis pakai gini aja. Hit. Atau kiek. Ini sama-sama artinya kalian ketawa. Kalau misalnya kalian punya teman orang Korea terus lagi chatting, bisa pakai ini. Hahaha. Atau hit. Atau kiek. Ini sama kalau di Indonesia kita punya hahaha. Ya kan? Atau biasa kita juga kirim gini kan. Hahaha. Atau kiek ini sama dengan WKWK gitu. Kalau lagi chatting. Jadi ini bukan bahasa formal ya.
Aku nggak sarankan buat pakai di situasi yang formal. Cuman kalau kalian ada temen yang udah dekat, bisa digunakan. Oke? Nah, ini kita baca bareng-bareng dulu ya sama-sama ya. Ntar aku hapus linknya. Kan bisa nyontek juga di sini. Nih aku kasih waktu sekitar mungkin 3 menit ya. Kalian bisa coba baca sendiri dulu sambil ditutup ini roman romanisasinya bisa sambil ditutup sambil ditebak-tebak. Oh bener nggak gitu. Aku kasih 3 menit. Aku sambil minum. Nanti aku balik kita baca sama-sama dulu sekali. Oke? Ntar ya. 오케이. 어땠어요, 여러분? 어려워요? 어렵나요? 그럼 우리 같이 읽어볼까요? 네. 선생님이랑 천천히 할 테니까 nanti aku bakalan baca pelan-pelan, teman-teman bisa sambil ngikutin ya. 1, 2, 3. 아기 곰. 곰이는 높은 나무에도 gini. 선생님 baca sekali untuk kasih tahu gimana kalian pronunciation yang baik. Nanti kita baca pelan-pelan yang kedua, oke? 아기 곰, 거미는 높은 나무에도 아주 잘 올라가지요. 고마워, 나무야. 네 덕분에 이렇게 숲속이 잘 보여. 미안해, 나무야. 내가 너무 무겁지? 마을 어른들은 늘 아기 곰을 칭찬하십니다. 아기 곰은 언제나 고마워하고 언제나 미안해야지. 그래서 이름이 곰이로구나. 하하하하. gitu ya.
Ayo kita baca sama-sama ya. 아기 곰, 곰이는 높은 나무에도 아주 잘 올라가지요. 고마워, 나무야. 내 덕분에 이렇게 숲속이 잘 보여. 미안해, 나무야. 내가 너무 무겁지? 마을 어른들은 늘 아기 곰을 칭찬하십니다. 아기 곰은 언제나 고마워하고 언제나 미안해야지. 그래서 이름이 곰이로구나. 하하하하. Oke, sekarang bisa baca sendiri nggak? Coba ya, kan baca sendiri satu kali lagi. Sesuai dengan yang Sonsong ini tadi ajarkan ke kalian. Nanti Sonsong ini bantu dengan apa ya, bentuk mulut aja. Tapi nggak keluar suaranya ya. Satu, dua, tiga. 잘하셨습니다. 네, 잘했어요. 그럼 이제 미안해요. 이제는 좀 그 내용 안에서 무슨 이야기 하는지 우리 같이 살펴보도록 하겠고요. Ya kita bakal lihat ya. Ini ngomongin apa sih gitu ceritanya. Kita lihat dikit aja. Ini aku hapus dulu ya teman-teman ya. Aku harap teman-teman udah catat yang real ini. Supaya kita nggak bingung-bingung lagi. Nah, aku di sini bakalan minta teman-teman untuk ngafalin beberapa kosakata. Oke, dari cerita yang ada hari ini. Oke, ini kan selalu keluar nih, gomawo, ya kan? Gomawo. Terus, nih, miyane. Terus, ini mana lagi ya? Supaya yang lebih gampang-gampang. Namu ya. Namunya itu dari apa ya? Kalau orang lokal Korea biasa manggil seseorang tuh pakai ya, imbuannya. Kayak misalnya namanya Nana, Nana ya, gitu. Tapi ini bisa digunakan dengan orang yang apa ya, maksudnya hubungannya dekat atau memang orang tua ke orang di bawahnya. Kayak misalnya orang tua kita ke anaknya, gitu. Atau misalnya bu guru ke muridnya. Jadi nggak sembarang bisa pakai ya, gitu. Apalagi untuk kalian yang nantinya akan berkomunikasi langsung dengan orang lokal Korea, jangan sembarang pakai ya. Kecuali kalian manggil adik kecil gitu, Egi ya. Egi itu artinya anak kecil, Egi. Egi ya gitu, nggak apa-apa. Kalau anak kecil namanya Nana juga nggak apa-apa, panggil Nana ya, Popi ya, gitu. Ditambahin ya di belakang. Jadi sebenarnya dia ini kayak panggilan sayang, tapi untuk agak kurang sopan kalau misalnya kalian panggil seseorang yang lebih tua pakai ya. Kayak Oma ya, tuh agak kurang sih apa ya. Lebih baik jangan digunakan seperti itu ya. Jadi ini karena dia ngomongnya ke namu, namu itu apa nanti aku bakal kasih tahu, makanya dia pakainya gomao namu ya, kayak supaya lebih akrab aja gitu. Namu kan sering keluar nih. Kita mungkin ambil 5 mungkin ya, terus sup, terus ini 4 irem. Nah, gomawo itu artinya terima kasih. Mian artinya maaf. Namu artinya pohon. Sup artinya
Hutan. Irem artinya nama. Oke. Jadi kalian belajarin 5 kosakata ini dari cerita hari ini. Jadi tambah lagi dong 5. Kemarin udah sekitar 10 10 ini 5 ya. Komao. Kalau teman kalian memberikan sesuatu atau misalnya membantu kalian bisa bilang komao. Mian, kalau misalnya kalian salah, kalian bisa bilang miane. Terus kalau misalnya eh kan mau ngomong pohon bisa ngomong namu, hutan sup, nama itu irem gitu. Cuman aku pengen highlight dua ini. Komao sama miane itu ini kan kalau tiga ini kan dia kata benda ya, pohon, hutan, nama itu kan kata benda. Cuman kalau dua ini kalian bisa ucapkan ke teman kalian atau orang di bawah kalian. Intinya ini tuh kemarin kan kita sempat belajar yang namanya Jondemai, Banmai, Nopemai. Ini tuh termasuk Banmai. Miane, Komao tuh termasuk Banmal. Terus Jondemalnya kayak gimana langsung nih atau Nopimalnya kayak gimana? Itu sebenarnya kalau Nopimal sama Banmal dia kurang lebih sama. Komao tambah yo. Komao yo. Komao yo. Kalau maaf juga tambah yo. Jadi untuk membuat suatu kata itu terkesan lebih sopan, itu orang lokal Korea suka menambahkan imbuhan yo. Iya nih yo. Ini untuk orang yang lebih tua atau untuk seseorang yang jabatannya lebih di atas kalian. Tuh mau yo, miyane yo, gitu. Bisa paham ya sampai sini teman-teman ya. Jadi aku pingin kalian latihan di rumah. Ini aku nggak masukin ke PR sih, cuman kalian bisa latihan sendiri di rumah untuk baca Hangul ya. Mungkin yang ini aja. Ini kalian bisa pause di sini. Terus kalian bisa tulis sebenarnya kalau sebenarnya nanti kalian harus terbiasa untuk bisa baca tanpa menulis romanisasinya. Maksudnya romanisasi ini adalah alfabetnya. Cuman untuk sekarang kalian coba tulis romanisasinya atau alfabetnya supaya nanti bisa terbiasa lebih cepat gitu ya. Ini kalian bisa pause, bisa foto, bisa di pause boleh sambil ditulis gitu. Setelah sudah, besok kita bakalan baca yang ini ya, sama yang ini minggu depan. Kita bakal cocokin apakah teman-teman nulisnya benar nih, nulisnya sama gitu, sesuai dengan yang harus ditulis. Kalau misalnya belum, berarti teman-teman harus perlu banyak latihan lagi untuk membaca Hangul kayak gitu ya. eh Kalau gitu kelas hari ini sampai di sini aja. Semoga kelas hari ini bisa membantu teman-teman menjadi selangkah lebih dekat untuk bisa berbicara berbahasa Korea. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Annyeong.